Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ferry Yosua Ginting sebagai Associate Pastor di GBI Keluarga Besar Medan Plaza yang ada di Kota Medan. Nah, salam sejahtera buat setiap kita. Senang boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian, untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan yang begitu kuat atas hidup saya, yang mengubahkan hidup saya. Dan kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat. Nah, saya bersyukur boleh dipanggil menjadi milik daripada Tuhan Yesus. Dan hari ini boleh dipercaya untuk melayani pekerjaannya yang begitu besar dan mulia. Nah, terus terang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya dibesarkan, terlahir dan dibesarkan bukan dari keluarga seorang Kristen. Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang memiliki kepercayaan lain. Dan saya bertumbuh di sana sampai umur 22 tahun. Namun saya bersyukur di usia 22 tahun, saya boleh mengenal Tuhan Yesus melalui satu perjumpaan yang sangat besar dan sangat dahsyat. Nah, Tuhan itu menyatakan dirinya dengan real melalui sebuah mimpi, melalui sebuah tidur, sampai saya datang ke satu gereja yang waktu itu adalah satu-satunya cabang keluarga besar GBI Medan Plaza. Dan di sana saya boleh menerima Tuhan Yesus dan saya mulai memberikan diri untuk mengikut Tuhan Yesus sepenuh hati. Dan saya mengambil satu komitmen, bukan saja sekedar menerima Yesus, tetapi untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dan sepanjang umur kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak saat itu maka saya memutuskan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan seiring dengan waktu di tahun pertama, saya merasa saya tidak cukup hanya melayani Tuhan tanpa persiapan lebih. Maka saya di tahun itu, tepatnya di tahun 96, maka saya pergi untuk melanjutkan pendidikan ke kota Surabaya untuk menempuh pendidikan S1 Teologi. Dan puji Tuhan, selama belajar di sekolah tersebut, saya boleh mengenal Tuhan lebih lagi, mempelajari firman-Nya lebih lagi. Dan setelah 4 tahun menyelesaikan pendidikan, maka saya kembali ke kota Medan, kembali ke gereja yang mengutus saya untuk melayani Tuhan dari tahun 2000. Dan puji Tuhan, sampai saat ini, Tuhan yang besar dan dahsyat itu boleh memakai saya menjadi saluran berkat, baik di gereja maupun di dunia pendidikan. Menjadi salah satu dosen pengajar di STT Pelita Kebenaran. Bukan saja diberkati untuk menjadi berkat dalam pengajaran, tetapi juga boleh dipercaya untuk menjadi bagian dari pemimpin di gereja yang besar, di gereja yang luar biasa, dipakai Tuhan di kota Medan, bahkan di bangsa ini, bahkan juga bisa menjadi berkat ke bangsa-bangsa sebagai Associate Pastor di keluarga besar GBI Medan Plaza. Saya rindu untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Saya rindu untuk Tuhan memakai hidup saya setelah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memberitakan kabar baik. Karena saya merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, kebaikan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu tidak berhenti hanya pada diri saya sendiri, tetapi juga kesaksian, pertolongan, kebaikan Tuhan yang luar biasa ini bisa juga menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Saya sangat bersyukur boleh dipanggil menjadi milik daripada Tuhan Yesus dan meneruskan kabar baik itu untuk menjadi kesaksian buat siapapun hari ini mulai mendengar berita ini. Saya rindu membagikan satu ayat dari firman Tuhan
yang sangat menginspirasi, yang sangat mengubahkan kehidupan saya. Terambil dari Perjanjian Baru, dari kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan yang saya boleh bacakan untuk setiap kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, mengapa firman Tuhan ini sangat menginspirasi dan ini sangat mengubahkan kehidupan saya? Saya berpikir dulu bahwa mengikut Tuhan itu adalah sebuah keputusan saya. Dan seharusnya Tuhan itu berterima kasih dan senang karena saya memutuskan untuk mengikut Dia dan Dia memiliki pengikut yang bertambah banyak. Tetapi saya salah waktu saya baca ayat ini. Saya menangis, saya berdoa di hadapan Tuhan. Karena saya menyadari bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saya. Mengapa ini sangat mengubahkan kehidupan saya? Saya menyadari antara memilih dan dipilih, itu saudara kuasa sepenuhnya ada kepada yang memilih. Tetapi yang dipilih hanya bisa berharap semoga dia terpilih. Mengapa saya bersyukur dipilih oleh Tuhan? Karena saya menyadari begitu banyak orang yang lebih baik dari saya, lebih rohani dari saya, lebih pintar dari saya, lebih kaya dari saya, memiliki begitu banyak kelebihan dari saya. Namun saya bersyukur Tuhan memilih saya. Saya berdoa satu-satunya alasan Tuhan memilih saya karena Dia tahu saya akan mau pergi untuk menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari hari ini kita boleh menyadari bahwa bukan kita yang memilih Tuhan dengan segala kebaikan dan kelebihan kita. Tapi dengan segala keberadaan kita, Tuhan berkenan memilih kita. Untuk sebuah tujuan, kita pergi menghasilkan buah. Saya menyadari saudara, Tuhan memilih kita dari segala keberadaan kita, bukan tanpa tujuan. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Tapi Dia memilih kita karena Dia tahu kita akan pergi dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuah kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Sebagai bukti Tuhan itu sudah menyatakan pilihan kasih-Nya kepada kita. Sudah seharusnya dan sepantasnya kita juga memberitakan kebaikan Tuhan. Kita juga memberitakan kemurahan Tuhan kepada orang banyak. Supaya sama seperti kita yang mengalami kebaikan Tuhan, orang lain juga boleh mengalami kebaikan Tuhan. Biarlah kesaksian ini dan ayat ini boleh menjadi berkat atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.